Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami menyembahmu Tuhan seumur hidup kami. Kami kan terus tinggal di dalam-Mu dan menyembah-Mu, karena kami ini milik-Mu. Yesus Tuhan, mengasihi-Mu setiap waktu. Bapa, mengiring-Mu setiap saat. Ku menyembah-Mu dan meninggikan-Mu Tuhan Yesus.
selalu sayang kepada anaknya. Oh Tuhan Yesus, Kau memahami setiap kehidupanku. Kau memahami hidupku, setiap isi hatiku Tuhan, Engkau tahu. Yesus, Engkau di dalamku dan ku di dalam-Mu Tuhan Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami kan terus berserah kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang menenun hidup kami, yang menulis setiap kisah hidup kami. Tiada hal lain selain kami berserah penuh kepada-Mu Bapa, dan membiarkan Roh Kudus-Mu untuk selalu menuntun kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan setiap saat biarlah kami selalu mengasihi-Mu, menuntun, sebab Engkaulah Tuhan yang menuntun hidup kami Bapa. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan mengangkat kedua tangan kita tinggi, kita berserah, dan kita mau nyanyikan bersama-sama, mengasihi-Mu selalu setiap waktu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus mendalami dan merenungkan instruksi yang Tuhan Yesus berikan mengenai memikul salib, menyangkal diri,
dan mengikut Dia. Sebagai pengikut Kristus, kita sebetulnya sudah tidak punya opsi lain. No other option. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikut Dia. Akan tetapi faktanya berbicara lain. Karena pengikut-pengikut Kristus itu sangat variatif. Ada yang mengikut Yesus, tapi menggunakan caranya sendiri. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu terjadi. Yang Tuhan mau mengikut itu ya sudah ngikut. Tidak pakai variasi, variabel apapun. Ya sudah ikut apa adanya. Kita lihat bahwa sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang kita mempunyai macam-macam gagasan, ide, dan sebagainya. Dan terus terang memang kadang-kadang ide atau gagasan tersebut menurut standar atau ukuran manusia itu adalah sesuatu yang excellent. Sesuatu yang, wah ini ide yang sangat bagus ini. Contohnya misalnya, ayo kita menjaring jiwa dengan cara yang cukup ya menurut ukuran manusia efektif. Mungkin menggunakan ya cara semacam undian berhadiah lah atau hal-hal yang menarik. Seolah-olah ini ide yang bagus. Karena gimana pun juga manusia itu mempunyai keinginan. Dan ketika keinginan ini sinkron dengan sesuatu yang merupakan daya tarik, sehingga ini menjadi suatu gaya tarik yang membuat individu yang punya keinginan ini kemudian tertarik. Ada yang mengatakan, jalan kan macam-macam, yang penting kan terima Yesus yang penting. Di satu sisi memang betul memang. Atau juga dengan cara-cara yang cukup spektakuler. Misalnya, gimana supaya terima Yesus? Ayo, siapa yang sakit disembuhkan. Percaya Yesus. Iya, betul. Cuma kita harus mengikuti caranya Yesus, pemikiran Yesus, dan kemauan Yesus. Itu mengikut Yesus. Saya percaya Tuhan tidak menentang kita mendoakan orang sakit supaya sembuh dan percaya Yesus, itu sangat bagus. Tetapi yang harus kita tahu adalah kita ini pengikut Kristus. Ketika Tuhan Yesus mau seperti itu, ya sudah, lakukan. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, ya mari kita menahan diri dulu, nunggu. Apa mau Yesus? Sebab kita tahu bahwa tidak selalu cara Yesus itu selalu sama satu dengan yang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita metodenya.
kita lihat ada banyak contoh sesama orang yang buta. Tapi Yesus pakai cara yang berbeda-beda dalam menyembuhkan. Nah, itulah sebabnya kita harus betul-betul memahami hal ini dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Itulah yang disebut mengikut Kristus. Nah, Tuhan Yesus betul-betul menegaskan dengan istilah memikul salib, menyangkal diri. Itu berarti kita sudah tidak pakai alternatif lain, opsi-opsi lain. Yang tentunya self berkaitan dengan diri sendiri. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya sudah itu. Nah, pagi hari ini kita bisa melihat ada sebuah contoh yang istimewa. Untuk itu mari saya ajak saudara membaca di dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Kita baca mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikuti jalurnya Tuhan, yaitu pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tahu persis apa dan bagaimana siapa Niniwe tersebut. Udah merupakan bangsa yang kafir lah, tidak percaya Tuhan, jahat lah, dan seterusnya. Dan suka memusuhi Israel. Maka sebagai manusia, ketika Yunus tahu bahwa mereka itu akan dihukum oleh Tuhan, ya senang dia, rasain lu. Kamu yang memusuhi bangsaku, umat Allah ini. Tapi kenapa Tuhan harus memberi kesempatan mereka untuk selamat? Dan aku yang disuruh, kenapa? Itu pemikirannya Yunus. Memang cukup beralasan sih. Kita tahu bahwa kalau seseorang mengalami intimidasi dan sebagainya dari pihak lain, sebagai manusia tentunya akan cenderung berpendirian seperti ini. Kamu sudah banyak menyusahkan aku, sekarang biar kamu menuai, biar kapok kamu, dan seterusnya. Ya, ini kan pemikiran manusia. Karena manusia pada dasarnya, ya, seperti itu. Tetapi Allah ini berbeda. Nah, ini bisa kita lihat jelas ya, kalau kita lihat di dalam pasal yang keempat. Saya nggak akan ceritakan detail mengenai, kita semua tahu bagaimana Yunus akhirnya dibuang ke laut, dan kemudian ditelan ikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi coba kita baca pasal 4 ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Apa yang dimarahkan? Coba mundur pasal 3 ayat yang ke-9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa?
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kembali pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi jelas di sini kita lihat bagaimana Yunus ini betul-betul jengkel akan situasi ini. Karena ternyata yang terjadi tidak seperti yang dipikirkan atau yang diharapkannya atau yang diinginkannya. Yunus ingin berharap bahwa Niniwe itu dimusnahkan karena dosanya, kejahatannya, dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu ungkapan ya semacam ya bisa dikatakan semacam dendam ya atau kebencian dalam dirinya terhadap Niniwe ini. Tetapi hal ini tidak selaras dengan Allah sendiri. Karena kita tahu bagaimana Tuhan Yesus selalu mengungkapkan bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi, menyayangi, dan seterusnya. Nah, Yunus tidak ingin melihat keselamatan terjadi gara-gara Allah ini mengasihi dan menyayangi mereka. Yunus selalu mengharapkan supaya mereka ini betul-betul ya dihabisi, dimusnahkan. Tetapi di sini kita lihat perbedaannya. Sudah kita baca tadi. Ternyata Allah itu pengasih dan penyayang. Dan di sini kita lihat bahwa kalau ada orang mengatakan, "Oh, Allah perjanjian lama itu kejam, pemusnah dan seterusnya," justru keliru. Iya, Dia itu tegas, tapi bukan kejam. Karena Dia itu adil dan kudus. Terhadap dosa, Tuhan akan menghukum. Tapi ketika manusia bertobat, berbalik kepada Tuhan, Dia berkenan mengampuni karena Dia itu baik dan mengasihi. Dia tidak ingin sebetulnya semua binasa. Jadi Allah perjanjian lama bukan Allah yang kejam, Dia tetap Allah yang baik. Itu yang selalu dikumandangkan oleh Yesus, bagaimana Dia adalah Bapa yang baik. Nah, Yunus malah sebaliknya dia jengkel dan marah akan hal ini. Nah, di sini kita lihat kenapa Tuhan Yesus memberikan suatu instruksi kepada kita. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Yunus merupakan contoh bagaimana seseorang itu bisa bukan sekedar melenceng, tapi bahkan bertentangan dengan Allah. Yunus sendiri mengakui kok, ketika Tuhan mengatakan, "Berangkat, pergilah ke Niniwe,
dia justru mengambil arah yang berbeda, pergi ke Tarsis. Kadang-kadang kita mungkin bisa merenungkan begini, lah ya, kalau Yunus memang gak mau disuruh oleh Tuhan, ya udah diam aja di tempat lah. Ngapain harus pergi jauh-jauh? Ya, mungkin saja kalau Yunus tinggal di tempat, nggak berangkat, itu memberikan kesan seolah-olah, wah ini sengaja melawan Tuhan. Disuruh bergerak kok diem aja. Nggak melakukan apa-apa. Supaya kelihatan nurut, supaya kelihatan taat, ya pergilah, tapi bukan ke tempat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya ditanya, kemana Yunus? Oh, Yunus sudah berangkat sesuai perintah Tuhan. Tapi kenyataannya bukan ke tempat seperti yang diinstruksikan. Tujuannya Niniwe, tapi ke tempat lain, Tarsis. Tahu gitu Yunus gak usah pergi kemana-mana dah. Diam aja. Wah, ini tentunya akan memberikan kesan, wah, menentang. Nah ini loh manusia. Akalnya itu ada aja. Kelihatannya nurut. Tapi ternyata tidak nurut. Mari kita belajar dari hal ini. Hati-hati. Kelihatannya mengikut Yesus. Tapi ternyata tidak mengikut Yesus. Dengan berbagai alasan macam-macam. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, memikul salib, menyangkal diri. Jadi saya tidak pakai alasan macam-macam. Seperti Yunus ini. Dia punya segudang alasan pasti. Dalih dan sebagainya. Kejengkelan terhadap latar belakang dari Niniwe, bangsa Asyur ini. Dan sebagainya. Sakit hatinya, dendamnya, kebenciannya, dan macam-macam. Tapi ketika mengikut Tuhan, sudah semua itu tidak bisa dipertahankan lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, denying self, menyangkal diri, memikul salib itu. Nah, mari kita belajar dari hal ini. Sebagai pengikut Kristus, sudah tidak ada lagi A, E, I, O, U, dan seterusnya, A, B, C, D, dan seterusnya. Dari diri kita sendiri, self ini. Udah ngikut Yesus, apa yang Yesus mau. Pasti ujungnya hari depan yang penuh harapan. Untungnya, Allah itu sangat baik. Yunus masih dimonitor oleh Tuhan. Oh, Yunus ini melenceng ke sana. Oh, Yunus ini mau menentang. Ya, dikirim ikan untuk menelan Yunus dan kemudian membawanya ke Niniwe. Tapi hatinya masih tetap ngotot. Tapi Yunus dibawa tetap ke Niniwe oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang baik, dibiarin, oh Yunus ke Tarsis, ya biarin sana udah. Mati ditelan ikan, ya udah nggak nurut. Tapi Allah itu Allah yang baik. Mari saat ini kita belajar sungguh-sungguh bagaimana mengikut Yesus, nurut sepenuhnya kepada Dia, dan tidak lagi pakai pikiran akal kita sendiri. Itulah denying self, penyangkalan diri, memikul salib. Maka Tuhan akan berkenan. Terima kasih Tuhan,
berkat-Mu atas kami semua sepanjang hari ini. Kami sehat dan kami boleh selalu menyenangkan Engkau. Kami terima Tuhan kelimpahan dari Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin.